Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu safil anbiya mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mujahidin. Yang saya hormati Ustadz Mujahidin dan para jamaahnya, saya mengucapkan selamat datang di Langgar Istiqlal, yang mana kami sangat berterima kasih kepada tamu hamba Allah yang mana dari suku Pejuang Jambi yang mensiarkan puasa Senin Kamis dan memakmurkan masjid-masjid. Dan kami dari pengurus Langgar Istiqlal sekali lagi mengucapkan terima kasih karena kami sangat terbantu dengan para jemaah suku Pejuang Jambi untuk mensiarkan agama Islam untuk usaha Kampung Go ini agar bisa memenuhi untuk jamaah Langgar Istiqlal ini, mengajak semua para penduduk di sekitar Kampung Go ini. Dan kami sekali lagi terima kasih, dan kami tidak bisa untuk membalas budi Bapak semua para jamaah suku Pejuang Jambi yang mengusaha agama. Dan kami ini juga saya sampaikan dan saya kembalikan kepada mewakili untuk kata sambutan dari Pejuang Jambi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikumpulkan di langgar kita yang tercinta. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu di masjid. Kami berterima kasih kepada pengurus masjid Langgar Istiqlal di Legok. Insyaallah ini kali pertama kalinya kami ke Legok untuk agenda yang sudah sangat panjang. Buka puasa pun sudah 230-an. Jadi alhamdulillah ada kawan yang menginformasikan musola sepi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kedatangan kami di sini membuka, kami mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang belum sempat hadir memenuhi panggilan Allah SWT untuk sholat 5 waktu ke masjid, agar kedepannya langgar kita tercinta ini lebih ramai lagi. Amin. Jadi insya Allah kalau sekarang masjid besar jamaahnya sepi itu sudah biasa, Pak. Jadi kita mudah-mudahan Langgar Istiqlal yang minim, yang kecil, tapi jamaahnya Masya Allah nanti mudah-mudahan ramai jamaahnya. Amin. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak RT, kepada Pak Ketua Masjid, dan juga yang kami hormati Ustadz kami yang jauh-jauh datang dari Linggau. Beliau lagi safar, Pak, 40 hari di Jambi. Hari ini baru nyampe Jambi. Jadi alhamdulillah kita minta keberkahan dari beliau karena beliau lagi safar. Kita minta doa mudah-mudahan hajat-hajat kita semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Dan khususnya kita minta doa beliau agar hidayah tersebar ke kampung ini. Amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian agar dapat sholat 5 waktu ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
kepada Ustadz, kami minta waktunya, mudah-mudahan kita semua mengambil berkah dari tausiah Ustadz yang akan disampaikan nanti. Ada kursi. Kepada Ustadz, waktu yang tepat kami persilakan. Adapun waktu tausiah sampai menjelang Isya seperti biasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan an Abi Hurairah radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasal kurbatan min kurabil akhirah wa man satara ala muslimin satara fi dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana lahu fi aunil akhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para datuk sekalian yang saya muliakan, para cerdik pandai, pemuda-pemuda yang kami banggakan, sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kurang lebihnya yang maksudnya yaitu barang siapa mendengarkan agama atau membicarakan agama, maka ia pulang ke rumah seolah-olah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi hadirin yang mulia, sekarang mau haji sulit, masih di lockdown. Tetapi dengan mengadakan pengajian-pengajian, kita ini mendapat pahala yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang mencari ilmu, maka hadirin yang mulia, semua makhluk, termasuk burung-burung, termasuk ikan yang ada di lautan, mendoakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Tidak lupa salawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu dunia ini tidak ada. Dulu dunia ini tidak ada. Sekarang ada. Adanya dunia karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehancur-hancurnya. Dan manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semasa hidupnya di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama telah sampaikan apabila umat ini punya satu surat yang pendek dalam Al-Qur'an kemudian dia amalkan, maka sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam surga.
yaitu surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal Asr, demi masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam Al-Qur'an. Wal Asr, demi masa, demi waktu asar, wadduha, demi waktu duha, watin, demi buah tin. Ini Allah sering bersumpah. Maksudnya perkara ini sangat penting. Demi masa, sehingga ulama telah bagi tahu bahwa masa itu dibagi 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia paham 3 masa ini, maka manusia akan tahu apa itu maksud hidup dan apa itu keperluan hidup. Kalau tahu 3 masa ini, maka manusia akan tahu apa itu keperluan hidup, apa itu maksud hidup. Karena tidak tahu 3 masa ini, sehingga manusia tidak tahu maksud hidup dan keperluan hidup, sehingga maksud dijadikan keperluan, keperluan dijadikan maksud. Hadirin yang mulia, kalau kita sama-sama berpikir, masa lalu, 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Kita sekarang belajar pikir. Duduk kita di sini belajar pikir. Bagaimana kita ini bisa selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 100 tahun yang lalu kita ada di mana? Sekarang kita di mana? Dan 100 tahun yang akan datang kita ada di mana? Maka hadirin yang mulia, orang akan belajar mengetahui apa itu maksud hidup, apa itu keperluan hidup. Sehingga hadirin yang mulia, dicontohkan para alim ulama. Orang yang naik kereta api, dia nunggu di stasiun, nunggu kereta api berikutnya. Maka hadirin yang mulia, dia masuk ke dalam WC untuk keperluan saja. Setelah masuk ke WC, dia lihat daripada WC tadi, kok ini catnya sudah buruk. Ini bagus kalau dicat warna putih. Maka dia keluar, dicat itu WC. Kemudian dia lihat lagi, oh ini bagus kalau ada jamnya. Dia beli jam di situ. Ini bagus kalau ada kipas angin. Lah akhirnya malah dia ini sibuk ngurusi WC. Begitu kereta api lewat, dia bingung. Karena semuanya tidak ada persiapan. Hadirin yang mulia, umur kita ini cuma sebentar. Ulama sampaikan umur kita ini tidak ada 1 hari. Umur yang 1 hari, siapa umur 1 hari ini? Allahu Akbar. Nabi Nuh 1300 tahun. Umur Nabi Nuh 1300 tahun. 1 hari di akhirat lamanya 1000 tahun di dunia. Makanya umur Nabi Nuh tidak ada 1,5 hari. Kalau 1,5 hari berarti 1500 tahun. Ya, Nabi Nuh tidak ada 2 hari. Tidak ada 1,5 hari. Cuma 1 hari lebih. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang sebentar ini tapi menentukan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka demi manusia itu dalam keadaan kerugian. Allah Subhanahu wa taala firmankan, demi masa manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia saling menasehati, kemudian dia saling menasehati dalam kesabaran. Maka maksudnya hadirin yang mulia, ini kata-kata dalam Al-Quran ini sangat sopan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat,
Wa, ini kata-kata wa, bukan au. Ulama sampaikan wa itu artinya dan. Kalau au artinya atau. Misalnya saya perintah, Mas ambilkan sendok dan garpu. Lain dengan kata-kata Mas ambilkan sendok atau garpu, itu lain. Jadi maksudnya iman saja belum cukup. Harus wa amilu sholihat, harus amal soleh. Wa tawassaw, harus saling menasihat dan menasihati dan harus sabar. Ini rumusnya harus lengkap, tidak bisa diambil cuma iman saja. Memang betul hadirin yang mulia, la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak akan masuk surga orang yang beriman. Betul. Tapi iman saja belum cukup, harus ada amal soleh. Kenapa tadi dikatakan tidak akan masuk orang iman? Ada orang yang tanpa iman masuk surga, ada. Maksudnya tanpa amal, bukan tanpa iman. Kalau iman mesti harus. Tanpa amal masuk surga. Pernah dengarkan cerita orang yang membunuh 99 orang? Ini cerita ini sahih. Bukan cerita dhaif atau ngarang-ngarang, bukan. Orang bunuh 99 orang, kemudian dia mau tobat. Datang kepada pendeta, dia tanya, "Wahai Bapak, saya mau tobat. Apakah saya diterima tobat saya? Saya sudah bunuh orang 99. Oh, tidak mungkin bisa diterima tobat kamu. Maka dia bunuh pendeta itu, itulah yang ke-100. Maka datang kepada kiai. Pak Kiai, saya mau tobat, bagaimana caranya? Oh, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, pasti Allah ampuni. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus hijrah ke desa tetangga sana. Betul tidak cerita ini? Dalam perjalanan, dia belum sholat. Dia meninggal dunia. Sehingga malaikat penjaga pintu neraka dan pintu surga rebutan. Maaf Pak, ini bahasa saya agak kaku karena saya orang Jawa aslinya. Memang lahiran saya di Palembang sana, tapi ini saya orang Jawa turunannya sih. Jadi masih logatnya masih Jawa. Insya Allah bisa diterima insya Allah ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan ini dia meninggal dunia, belum ada puasanya. Apalagi puasa Senin Kamis, ya. Puasa aja belum. Sholat belum, apalagi sholat sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat rebutan. Dia masuk surga, dia masuk neraka. Rumusnya bagaimana? Akhirnya diukur. Rupanya lebih banyak arah ke mau tempat hijrah 1 jengkal. Nah kan, kata malaikat penjaga pintu surga, masuk surga. Ini Pak, belum ada, betul. Tapi kita ini jangan, maksudnya kita ini tidak boleh melihat keburukan saudara kita. Maksudnya ini, tidak boleh, itu main judi itu sering mabok itu jelas itu masuk neraka. Tidak bisa. Ini bukan urusan kita. Paman Nabi SAW Abu Thalib, ini dia katakan, barang siapa mau membunuh Nabi, langkai dulu mayat saya. Kata Abu Thalib. Tapi dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bayangkan. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dibenci kita tidak tahu. Apalagi sudah sorban besar kayak ini pasti dicintai oleh Allah. Tidak tahu kita ini. Maka kita ini ada usaha. Ada. Salat kita pun sudah pasti masukkan kita dalam surga? Tidak. Yang masukkan manusia ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapat rahmat Allah dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu contoh tamsil dari para ulama. Diceritakan ada pengajian besar yang diisi oleh ribuan yang hadir dalam pengajian itu. Pengajian itu sampai malam, sehingga lewat tengah malam. Maka kiainya katakan, Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa dunia itu gelap, kubur itu terang. Karena pengajian itu sudah malam, banyak yang ngantuk. Maka Pak Kiai katakan, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju katanya. Setuju aja. Siapa yang setuju boleh pulang katanya. Akhirnya berbondong-bondonglah pulang. Tapi ada 3 pemuda di depan yang tidak pulang. Maka Pak Kiai katakan,
Wahai pemuda, kenapa kamu tidak pulang? Nanti dulu Pak Kiai. Saya itu mau tanya. Kok Pak Kiai bisa katakan bahwa kubur itu mana? Maka Pak Kiai katakan, oh kamu belum paham berarti. Kamu ikut saya. Diajaklah tidur sebentar. Paginya diajak jalan. Jalan ke hutan, masuk desa ke hutan lagi. Akhirnya di hutan itu belantara yang sangat besar ada sebuah gua. Maka Pak Kiai katakan, silahkan kamu bertiga masuk ke gua. Saya kasih wadah. Dikasihlah wadah. Kalau bahasa kita ya apa karung abang. Ada. Dikasih karung. Kiai katakan, kamu silahkan masuk. Apa yang kamu pegang di situ, kamu bawa keluar. Kamu masukkan karung. Maka 3 pemuda tadi masuk ke dalam gua. Tapi pikirannya tidak sama. Satu pemuda dia katakan, al-ulamat warisatul anbiya wal mursalin. Ulama itu pewarisnya para nabi. Pasti omongannya betul. Maka dia penuhi karung dengan apa yang dia pegang. Dia penuhi. Kemudian yang kedua ini pikirannya, Pak Kiai ini manusia biasa. Kadang betul, kadang juga salah. Maka saya bawa dikit-dikit jadilah. Maka ada yang bawa setengah karung. Yang ketiga, ini pikirannya, oh Pak Kiai tadi jelas salah itu. Masa dunia gelap kubur terang, bagaimana? Saya tidak bawa. Sehingga dia kosong karungnya. Maka dipanggil oleh Pak Kiai, silahkan keluar. Keluarlah bertiga. Setelah dilihat, apa yang dilihat kamu? Apa yang kamu bawa? Yang bawa karung yang penuh tadi, lihat ternyata isinya emas. Dia ini masih menyesal. Kenapa? Kalau tahu emas, semua baju saya isi dengan ini emas. Ini yang penuh saja, menyesal. Yang setengah bagaimana? Mending kamu penuh. Lah, aku cuma separuh. Yang tidak bawa bagaimana? Pingsan. Ini hadirin yang mulia. Lu kamu setengah masih bola, saya tidak bawa ini. Emas ini padahal. Masya Allah. Paham Pak maksudnya? Hadirin yang mulia, amal kita banyak apapun di dunia ini, nanti ke akhirat Allah masih kurang amal kita. Masih kurang, apalagi tidak bawa amal. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama sampaikan, satu subhanallah perbedaan satu subhanallah, maka surganya setingkat lebih tinggi. Amalnya sama, misalnya. Tapi beda satu subhanallah saja, ini surganya setingkat lebih tinggi. Apa keuntungannya? Surga yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah tidak bisa ke atas. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nanti di surga diceritakan, ada makan buah pisang namanya. Buah pisang itu. Saking enak makanan. Makan 1 enak, 2 tambah enak, 3 tambah, terus tambah banyak, 1000 tambah, 2000 tambah. Loh, disenggol oleh malaikat. Kamu tuh makan pisang terus, buah yang lain banyak. Ini baru sebentar. Lihat ke belakang. Rupanya kulitnya sudah segunung besar. Allah. Tidak terasa. Di surga itu tidak ada kencing, tidak ada berak. Jadi sendawa. Baunya kasturi. Subhanallah. Ini hadirin yang mulia. Sehingga diceritakan orang yang surga di atas itu mengeluarkan sendawa, dicium oleh surga yang di bawah. Itu Masya Allah, terbengong-bengong. Ini bau apa? Harum sekali ini. Masya Allah ini. Bau sendawa surga pojok. Dia tercengang. Sehingga disenggol malaikat. Bau apa ini? Ini bau sendawanya orang surga di atas. Jadi maksudnya Pak, jangan kita cuma nyium sendawa yang pojok. Kalau pacar kita yang sendawa. Ciumlah situ. Maksudnya seperti itu. Kita berlomba-lomba dalam amal. Pokoknya Masya Allah. Kalau cerita surga itu subhanallah. Pokoknya. Tidak ada yang tidak ingin ke sana. Seorang ulama namanya Makinuddin Al-Asmar. Ulama besar. Dia ini ngimpi jumpa dengan bidadari. Allahu Akbar. Ini pemuda kalau cerita bidadari, sudah gelisah. Masya Allah. Loh kamu bidadari itu subhanallah Pak. Jadi dunia itu adalah gambaran akhirat.
Laki-laki senang di dunia apa perempuan ibaratnya? Perempuan ya. Nanti di surga disiapkan perempuan yang cantik-cantik. Masya Allah. Makinuddin Al-Asmari seorang ulama besar, dia bermimpi jumpa dengan bidadari. Dia ngomong sama bidadari sebentar, dia bangun dari mimpinya, Masya Allah, dia pingsan selama 40 hari. Subhanallah. Setelah 40 hari ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, kamu itu sakit apa? Stroke bukan? Kok tubuhnya lemes seperti itu? Maka Pak Kiai katakan, Masya Allah, saya ngimpi loh jumpa sama bidadari, subhanallah. Suaranya enak betul. Sehingga kalau saya dengar suara kamu, mau muntah saya. Subhanallah, ini baru ngimpi saja. Apalagi jumpa betulan, Pak, Masya Allah. Udah ingin pulang pokoknya. Udah ingin pulang. Ini baru mimpi 40 hari tidak bisa ngapa-ngapa. Kita ini belum lihat, Pak. Maka jangan kalau tahu surga, wah. Ya ada yang tidak pengen ke sana. Ya ada yang pengen ke sana. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini amal, kita juga diperintahkan untuk mengetahui nilai amal supaya semangat. Yang penting kok ikhlas. Ikhlas bagaimana? Kita ini tahapannya sampai di mana dulu? Maka harus tahu fadilah keuntungan dalam amal. Insyaallah Pak ya. Nah, kita belajar mengetahui suatu amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah luar biasa. Nah, melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada dirinya sendiri. Sahabiah, istrinya para sahabat, di saat mendengarkan suara jihad perang, maka diutuslah anaknya, diutuslah suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Dalam peperangan dia dengar kabar, bapak suami kamu sudah meninggal. Maka dia katakan, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak kamu sudah meninggal, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan seperti itu. Saking cintanya kepada Nabi. Maka orang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Hulu musibatin ba'dakat jalal. Kata sahabat, sahabiah ini istri sahabat. Semua musibah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat, itu baik katanya. Kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kita supaya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita cinta? Rumusnya dari mana kok tahu supaya cinta pada Nabi? Hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus cinta pada Nabi? Yang pertama, Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, pimpinannya para nabi. Pimpinannya para nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, diturunkan oleh Allah. Kemudian dia menangis selama 40 hari, 40 tahun bukan 40 hari. Sehingga dia bertaubat pada Allah, ya Allah, dengan wasilah Muhammad, maka ampunilah dosa-dosa saya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, siapa Muhammad? Padahal Allah Maha tahu. Ditanya, saya ya Allah di saat di dalam surga, saya melihat di atas arasmu tertulis nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti Muhammad itu orang yang paling mulia. Maka dengan wasilah inilah Allah ampuni Nabi Adam. Tapi jangan kita terus nyalahkan Nabi Adam, Pak. Sebab Nabi Adam kita ke dunia ini loh. Makanya kita bisa masuk neraka gara-gara tidak bisa. Jangan nyalahkan. Ini pernah diceritakan oleh alim ulama. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, di saat sudah sampai ke bertemu dengan Nabi Adam, diceritakan dalam sebuah kitab. Maka dia tanya, wahai Nabiullah Adam, gara-gara kamu, kami ini di dunia. Betul tidak kira-kira? Betul ya. Gara-gara dia makan buah kuldi, kita jadi korban di dunia ini menurut kita. Ya. Maka
Nabi Adam balik tanya, lah kamu tahu dari mana? Ya saya tahu dari kitab. Terus kamu diturunkan itu kapan? Kitab Taurat itu diturunkan 1000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Loh, itu kan saya belum lahir, kata Nabi Adam. Berarti ketentuan kitab itu lebih dulu daripada kejadian saya. Berarti saya cuma nuruti takdir saja, betul enggak? Itu kan takdir sudah terjadi. Saya tinggal jalani, kok kamu nyalahkan saya? Bagaimana? Paham? Jadi hadirin yang dimuliakan, jangan nyalahkan Nabi Adam. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, ini waktunya masih lama enggak? Sampai bunyi ya. Gimana ya? Jadi karena kami sedang dakwah ini sebenarnya ceritanya kalau mau masih panjang ya waktunya nanti gabung di sana aja. Allah Akbar. Saya sedikit sampaikan masalah dakwah Pak ya, insyaallah. Jadi dakwah ini dakwah alamin haji nubuwah. Dakwah yang dikerjakan dengan cara Nabi. Kalau dakwah dengan cara kita sendiri bisa dakwah, tapi insya Allah berat, sulit untuk menjadikan asbab hidayah kepada umat seluruh alam. Ini dakwah sudah diterima di seluruh alam. Kenapa dakwah? Kenapa orang mau dakwah? Keluar 40 hari, 4 bulan. Kenapa, Pak? Makai duit sendiri. Bayangkan, Pak. Makai harta sendiri. Ke masjid-masjid. Ngajak orang taat kalau mau, tidak mau sudah. Tidak dibayar orang. Sekarang time is money, Pak. Waktu adalah uang. Tapi ini orang mengorbankan harta dan diri sendiri untuk umat seluruh alam. Kok, bagaimana pikir Bapak? Minta bayaran dak, minta gaji dak. Kok mau 4 bulan 40 hari, bayangkan. Ngapa? Rahasianya bagaimana? Karena yang pertama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perintah Allah. Kalau perintah bupati be males gue berangkat. Ini yang perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada perkataan yang lebih baik melebihi orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Dan ia berkata, sungguh saya termasuk orang yang berserah diri. Quran surat Al-Fusilat ayat 33. Maka hadirin yang mulia, sekarang saya kasih rumus dalam usaha agama ini. Salat, rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, Pak ya. Ini rukun Islam. Tanda bukti Islam ya seperti itu. Setelah dikubur kita yang ditanya apa? Masalah iman. Man rabbuka. Salat belum ditanya. Setelah hari kiamat baru ditanya salat. Maka hadirin yang mulia, supaya sempurna amalan kita dalam rukun Islam itu, kalau sudah syahadat, kalau belum syahadat ini belum sah masuk Islam. Syahadat maka dia untuk supaya sempurna syahadatnya dia sering berzikir kepada Allah. Kemudian kalau ada sholat wajib, ini supaya sempurna ada sholat sunnah. Betul tidak kira-kira? Kalau ada zakat, ada sedekah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah Senin Kamis untuk nutupi puasa-puasa yang belum sempurna. Ada haji, ada umroh. Betul kan? Hadirin yang mulia, cacat dalam amal masih bisa ditutupi dengan amal yang lain. Tapi cacat dalam iman tidak ada bisa yang nutupi kecuali api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu titik dosa tidak bisa dicuci dengan 7 samudra, tetapi 2 tetes air mata yang takut kepada Allah bisa memadamkan panasnya api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngasih kepada kita umat akhir zaman ini. Kalau kita ini mau hebat-hebatan ibadah, kita ini hidup berapa tahun? Umat Nabi Musa 450 tahun ibadah di dalam goa. Sehingga berzikirnya sehingga memancarkan cahaya. Bukan main, kita ini zikir memancar cahaya apa? Lihat HP mancar cahaya. Ini dia tanya kepada Nabiullah Musa, "Hai Musa, surga saya di mana?"
Nanti saya sampaikan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ada umatmu, ada hambamu tanya, di manakah surganya? Sudah ibadah selama 450 tahun. Maka Allah sampaikan, Allah firmankan dia masuk ke neraka. Disampaikan dengan rasa, Masya Allah, bagaimana? Sudah ibadah 450 tahun masuk neraka. Maka dia katakan, wahai Nabiullah Musa, saya ridho kalau Allah masukkan saya ke dalam neraka. Tapi saya minta satu permintaan. Apa itu? Kalau saya masuk neraka, saya minta besarkan tubuh saya sebesar pintu neraka. Pintu neraka besarnya tahu berapa? Itu ratusan tahun perjalanan, Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, karena apa? Supaya setelah saya masuk neraka, tidak ada lagi orang yang masuk neraka. Saya sudah ibadah 450 tahun saja masuk neraka, bagaimana yang baru 200 tahun? Bagaimana yang umat akhir zaman cuma 60-70 tahun? Maka dengan sebab pikir inilah, maka Allah rubah keputusannya, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cuma ngandal ibadah saja, ibadah kita ini baru berapa tahun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih solusi untuk supaya kita ini bisa melewati amalnya melebihi daripada umat-umat dahulu. Dengan cara apa? Dakwah. Kenapa hadirin yang mulia? Nabi SAW sadarkan, Nabi Mas'ud al-Badri al-Ansari qala Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alih. Dari Sayyidina Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari, Nabi SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka hadirin yang mulia, apabila kita ngajak orang sholat, ngajak orang supaya haji, ngajak orang supaya amal agama, kok dia mau ngamalkan, kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Paham insyaallah ya? Jadi hadirin yang mulia, kalau kita cuma sholat kita sendiri, ya Masya Allah. Maka ulama sampaikan, tahu-tahu orang ini masuk surga. Setelah masuk surga, maka dia bingung. Kenapa bingung? Kok lihat, ya Allah, saya belum pernah haji. Kenapa saya dapat pahala haji? Saya tidak pernah hafiz Quran. Kenapa dapat pahala hafiz Quran? Betul fulan, kamu tidak pernah haji, tapi kamu ngajak fulan. Akhirnya dia menaik haji. Kamu dapat pahala haji. Anaknya masuk pesantren ngapal Quran. Kamu dapat pahala hafiz Quran. Inilah maksudnya dakwah yang dibuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan, inilah. Maka hadirin yang mulia, usaha di dunia ada dua saja. Usaha kebatilan dan usaha atas hak. Usaha kebatilan dipimpin oleh iblis dan seluruh termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sama, Pak. Iblis ini tidak minta gaji, tidak minta pangkat, tidak minta apa-apa. Tapi dia setiap hari bagaimana menggoda manusia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena didorong rasa bencinya kepada manusia. Dan yang bisa menandingi usaha iblis adalah usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi dibuka dalam Al-Qur'an 30 juz, ceritanya semua nabi mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya? Jadi nabi juga sama, tidak minta imbalan, tidak minta jadi raja. Pernah hadirin yang mulia, Abu Thalib didatangi oleh orang Quraisy. Maka dia tanya, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu itu, pingin apa dia ini? Apakah pingin wanita? Kami carikan wanita yang tercantik. Apakah dia pingin harta? Kita kumpulkan harta kita bagi dua, satu bagian untuk Nabi Muhammad, satu bagian bagi kita. Apakah dia pingin jadi raja? Kita jadikan raja, yang penting jangan ngajak kepada Allah. Ya, kami Tuhannya banyak saja bingung, apalagi Tuhan cuma satu katanya. Maka hadirin yang mulia, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai keponakanku, kamu tuh pengen apa sebenarnya? Ngajak kepada Allah ini pengen apa? Pengen wanita? Oh, wanita di Arab itu, Pak, Masya Allah. Siapa yang pernah ke haji sana? Oh, perempuan di sana itu subhanallah, hidungnya mancung-mancung, kulitnya itu masa putih kemerah-merahan, Masya Allah, Pak, tinggi semampai, cantik-cantik betul, Pak. Allah.
Nggak kayak wanita kita. Hidung pesek-pesek, hitam sembulan. Ini Masya Allah. Wanita cantik hati betul. Kemudian apakah pengen harta? Apakah pengen jadi raja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wahai pamanku, seandainya orang kafir Quraisy itu bisa mengambil matahari, diletakkan di tangan kanan saya, dan mengambil rembulan diletakkan di tangan kiri saya, walaupun saya harus mati atau karena dia ini, maka saya tidak akan meninggalkan dakwah walaupun sekejap mata saja. Karena apa? Karena kasihan kepada umat ini, hadirin yang mulia. Nabi SAW memikirkan umat siang dan malam. Menangisi kita. Masuk saya? Belum? Hadirin yang mulia, inilah sedikit sekelumit ada pembahasan masalah agama. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadikan sebab kita ini tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau ada salah-salahnya ini semata-mata kebodohan saya karena kurang korban saya dalam agama. Kalau ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita turun ke para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh Pak kalau ada yang mau gabung sama kami 3 hari meluangkan waktu sama-sama belajar. Kami ada di mana? Nah, ada di Mendalo. Nah, kami baru datang tadi di sana. Insyaallah lah kalau mau sama-sama belajar. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Boleh Pak doa sebentar kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa adhimi sultanik. Rabbana fil kama Rabbana istighfara al-samim karim mujibu dawat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhan rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaiman maghfiratik wa salamatan min kulli ithmi wa ghanimatan min kulli bir. La tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajatah wa la dhalan ila hadaitah wa la silna sarata wa la dainan ila qadaitah wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban la radattah wa la maitan la rahimtah wa la kasna satta wa la iban la satarta wa la maridan la syafaita wa la fakiran ila ghanaitah wa la silna samta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wa la kafiran silna qadaitaha wa najata wa silna kulli syai'in qadir. Allahumma dibina wa dina waj'alna sabba liman ihtada. Allahumma dil insa wal jinna waj'alna sabba liman ihtada. Allah jal qaryatana hadhihi kal madinati munawwarah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal buyutana ka buyuti sahabah radhiyallahu anhum. Allahumma jal rijala ka rijali sahabah. Allahumma jal nisana ka nisa'i sahabah. Allahumma jal sibyana ka sibyani sahabah. Allahumma jal fadil Qur'an al ulamil amilin al ghurral muhajjalin dalina fi ajalayam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu salam sahabatin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dengarkan pengajian dari Ustaz. Mudah-mudahan kita semua mengambil berkah dan apa yang disampaikan beliau kita amalkan dalam keseharian kita. Kami di sini berharap jamaah dan musola Istiqlal adanya pengajian seperti ini bisa dilakukan minimal sebulan sekali. Jadi bapak-bapak ibu-ibu pengajian seperti ini mudah-mudahan yang pertama untuk silaturahmi kita terjamaah dan juga menambah wawasan
ilmu agama kepada kita semua, dan juga untuk rasa kekeluargaan kita antar sesama jamaah, bukan sekedar kita sholat saja. Jadi mudah-mudahan nanti ngurus masjid mana tahu ada yang mau mencari ustadz, ya kami carikan ustadznya. Insya Allah mudah-mudahan musola ini setelah adanya kegiatan pejuang subuh di sini menjadi aktif, ada pengajian dari 1 bulan 1 kali. Tinggal harapan kami nanti bisa diumumin untuk ustadz mau ngaji fikih atau yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan nantinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada dan kurangnya kesalahan datang dari saya dan saya mohon maaf. Mungkin ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.